Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Gubuk Belakang Rumah Suamiku. Cerita ini ditulis oleh Cahaya Putri. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oke, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita. Ayo, sialan, buka pintunya. Terdengar teriakan dari luar kamar, bersamaan dengan pukulan bertubi-tubi pada pintu. Tubuhku gemetaran hebat. Suaraku tercekat di tenggorokan hingga menyulitkanku untuk bernafas. Segera aku meringsak mundur dengan susah payah, sebab tubuhku terasa kaku, takut luar biasa. Suara pukulan itu seperti tidak mengusik tidur lelap Mas Wahyu. Kemana ayah? Tak lama kemudian, tiba-tiba hening. Tak ada lagi teriakan dan pukulan tadi. Apa benar tadi ibu? Aku berusaha untuk duduk. Kakiku dingin membeku. Apakah tadi makhluk menyeramkan? Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Segera aku mengintip dari lubang kunci sambil menyipitkan mataku pada lubang kecil, memastikan apakah sosok tadi telah pergi. Keadaan di luar cukup gelap. Namun samar-samar aku menangkap ada seseorang di ruang tengah. Ibu, benar ibu. Tapi kenapa ibu malam-malam begini duduk menghadap ke arah jendela yang terbuka? Angin malam membuat gorden pintu itu berterbangan. Sinar cahaya rembulan menjadi satu-satunya penerangan. Benarkah ibu? Tubuhku tersentak mendengar benda terjatuh dari atas. Minimnya cahaya membuatku tak mampu melihat dengan baik. Apa itu? Benda itu menggelinding. Aku mengikuti kemana arahnya. Tak. Tiba-tiba berhenti di sudut ruangan yang gelap. Entah kenapa jantungku berdegup-degup dengan kencang. Aku terlonjak kaget saat sebuah tangan dari kegelapan sudut tiba-tiba mengambilnya. Ingin kuhentikan saja aksi mengintipku. Namun tak sedikit pun aku bergerak meninggalkan tempatku, kecuali jantungku yang berdegup dengan sangat kencang. Aku menggulirkan mataku ke arah jendela. Namun tidak ada ibu duduk di sana. Kemana perginya? Aku tahu kamu mengintip. Wajah menyeramkan muncul tepat di depan lubang kunci. Ah! Teriakku yang akhirnya bisa mengeluarkan suara. Setelah itu aku tidak bisa mengingat apa-apa lagi karena semuanya gelap. Singkat cerita, sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang. Segera aku bangkit namun tubuhku terasa sangat sakit. Kulihat sekitar. Ya Allah, ternyata semalam bukan mimpi. Aku segera bangkit dari lantai papan ini. Kulihat Mas Wahyu masih tertidur lelap. Segera aku bangkit ku tendang kasur tempat Mas Wahyu tidur. Tampak mata Mas Wahyu mulai terbuka, menatapku bingung. Cepat bereskan barangmu, pergi dari sini. Segala ketenanganku hilang semenjak kau hadir di kehidupanku. Sayang, sudah jangan ngamuk terus. Kau itu tidak ada malu ya? Aku sudah tahu kelakuanmu tapi kau masih merasa tidak bersalah. Apa mau kau kuseret ke penjara karena telah menghilangkan nyawa Biminah? Mana buktinya?
banyak. Nanti warga di sana yang akan kusuruh bersaksi. Mana bisa begitu? Saksi saja nggak cukup kalau nggak ada bukti, ucap Mas Wahyu santai. Sebelum kau menghabisi nyawaku, aku yang akan membunuhmu jika kau tidak pergi dari sini. Oh, seram, timpal Mas Wahyu. Ah! Tiba-tiba terdengar jeritan seperti suara ibu dari luar kamar. Tiba-tiba detak jantungku berderu dengan sangat cepat setelah mendengar jeritan ibu. Sekilas kulihat dari pantulan meja kaca riasku Mas Wahyu sedang tersenyum kecil. Apakah ada hubungannya dengan Mas Wahyu? Lihat saja kau Mas, jangan kau kira aku hanya perempuan lemah yang bisa kau tindas. Selama detak jantungku masih berdetak, kamu tak akan bisa mencelakai keluargaku dengan cara sihirmu. Tapi siapakah yang bisa menolongku melenyapkan manusia berhati iblis itu dari kehidupan kami? Semoga setelah aku ceritakan semuanya pada ayah dan ibu, mereka percaya semua perkataanku. Bergegas aku keluar kamar, mencari keberadaan ibu di setiap sudut rumah. Saat kakiku telah sampai di dapur, kedua netraku menangkap keberadaan ibu. Ibu sedang menunduk dengan rambut acak-acakan. Ikat rambut yang biasa dipakai pun hampir terlepas dari rambutnya. Ibu, panggilku dengan hati-hati. Ibu, panggilku sekali lagi dengan suara lebih keras. Namun, ibu tidak merespon panggilanku. Sekedar untuk mengangkat wajah pun tidak. Ya Allah, ada apa dengan ibu? Segera ku hampiri dan ku tepuk pundak ibu. Namun tetap ibu hanya diam mematung, seperti hilang kesadaran. Segera aku berjongkok menatap kedua netra ibu yang sedang melotot dan mulut mengerang. Menatap kedua netra ibu yang sedang melotot dan mulut mengerang. Tanpa pikir panjang segera aku kuncangkan tubuh ibu agar ibu tersadar. Berhasil. Ibu pun mengangkat wajahnya. Tiba-tiba dengan serta-merta mendorong tubuhku yang sedang berjongkok hingga terjungkal ke belakang. Refleks, segera aku bangkit dan berlari ke ruang tengah mencari keberadaan ayah. Ayah! Ayah! Teriakku sekencang mungkin. Berlari ketakutan, seluruh sendiku terasa sangat lemas. Tidak ada sahutan dari ayah. Segera aku menuju halaman depan rumah, namun tetap tidak ada sahutan. Kenapa Ayu? Tiba-tiba Pak Budi muncul dari pintu rumahnya yang hanya berjarak 50 meter dari rumahku. Tolong Pak, ibuku kayak kesurupan Pak. Aku takut sekali lihatnya Pak. Ayah nggak tahu kemana dicari kok nggak ada. Pak Budi pun dengan langkah terburu-buru menghampiriku. Saat ku perhatikan sandal yang dipakai pun berlainan. Ayo Pak, masuk. Ibu di dapur, ucapku dengan suara terbata-bata. Terdengar bunyi lantai kayu yang sudah reot, seperti akan roboh saat kami berlari-lari kecil menuju dapur. Ibu, panggilku. Tampak ibu yang sedang mengaduk-aduk nasi goreng dalam wajan penggorengan. Namun tetap rambut ibu masih sama seperti tadi, berantakan. Iya nak. Loh, ada Pak Budi. Ada apa Pak? Aku pun menggaru-garu kepala yang tidak gatal karena kebingungan. Sekaligus malu sudah berteriak seheboh tadi. Takut dikira berbohong. Gak ada apa-apa. Aku pamit ya Mbak Ayu. Segera Pak Budi berbalik arah meninggalkan aku yang sedang menatap ibu kebingungan. Heboh benar. Ibu masih sadar dibilang kesurupan.
Terdengar suara Pak Budi ngedumel walau setengah berbisik. Indera pendengaranku mampu mendengarnya. Kuhampiri ibu dengan sangat perlahan, takut kejadian tadi terulang kembali. Bokongku masih terasa sangat sakit akibat dorongan keras tadi. "Ibu masak apa?" tanyaku, padahal sudah kelihatan ibu sedang menggoreng nasi. "Nasi goreng." "Oh," ucapku sambil mulutku membentuk lingkaran. Aku pun berbalik meninggalkan ibu. "Aduh!" teriakku kesakitan. Leher bajuku ditarik dengan sangat kuat hingga menghentakkan langkahku. "Sakit, Bu. Kenapa ditarik, Bu? Lepaskan!" ucapku mengiba. "Tidak bisa. Jika tidak mau ibumu kenapa-napa, segera kembali ke rumah suamimu." Terdengar suara ibu menyeramkan menyerupai suara laki-laki. "Aku gak mau. Lepaskan. Sakit leherku." Sampai terbatuk-batuk aku dibuatnya. "Assalamualaikum." Terdengar suara ayah dari arah pintu. "Ayah, tolong!" teriakku sekuat tenaga. "Ayah!" Terdengar suara ayah berlarian dari ruang tengah, seakan-akan lantainya akan jebol. "Kenapa, Nak?" Terdengar suara ayah begitu khawatir. Ayah pun menggulirkan matanya menatap ibu. "Ya Allah, Bu. Kenapa anak kita kau tarik begitu?" "Nyebut, Bu. Nyebut." Dengan kekuatan yang luar biasa kuat, tubuh kurusku yang beratnya tidak lebih dari 50 kilo dilempar oleh ibu. Terasa sangat sakit dilempar seperti bola. Segera ayahku menarik tubuh ibu yang sedang berjalan ke arahku. Dengan mata melotot, menunduk menatapku yang terguling mengerang kesakitan di lantai seperti akan ditelannya hidup-hidup. "Lari, Nak, keluar rumah. Segera panggilkan Ustadz Samsuri. Ibumu kesurupan." Teriak ayahku ketakutan. Aku pun berlari meninggalkan ayah dan ibu ke rumah Ustadz Samsuri. Semoga ayahku tidak diapa-apakan sosok yang merasuki tubuh ibu. Saat melewati kamarku, Mas Wahyu di dalam sana tidak bergeming sama sekali. Aku tidak peduli. Semoga setelah ini terkuak semua kebusukannya, walaupun sangat sulit dibuktikan. Dengan nafas terengah-engah, ku ketuk pintu rumah Ustadz Samsuri dengan cepat. "Assalamualaikum," teriakku. Muncul Ustadz Samsuri dengan pakaian koko dan sarungnya seperti habis sholat. "Nak Ayu, ada apa?" Tanpa wajah cemas di wajahnya. "Ustadz, tolong ibu. Kesurupan," ucapku terbata-bata. "Hah, ayo cepat," perintah Ustadz Samsuri. Bergegas ku ikuti langkah Ustadz Samsuri dari belakang. Sarung yang dipakainya pun disibakan ke atas, namun memakai celana panjang di dalamnya. "Ah!" Terdengar teriakan yang cukup keras saat sampai di ambang pintu. Tampak ibu sudah terduduk di lantai ruang tengah, mengamuk-ngamuk sambil dipegang ayah tubuhnya. Segera Ustadz Samsuri menyuruhku mengambil air putih dan kantong kresek. Terdengar ayat-ayat Al-Quran yang begitu merdu saat dibaca Ustadz Samsuri. "Nih Ustadz," ucapku seraya mengangsurkan satu gelas air putih. Tanpa ibu mengamuk saat diruqyah Ustadz Samsuri.
Ibu pun muntah di dalam kantong kresek yang telah kusiapkan. Tak berapa lama ibu pun berangsur mulai sadar dengan wajah linglung seperti kebingungan. "Loh, kenapa Ustadz?" tanya ibu sambil memegang tubuhnya seperti terasa sakit. "Ibu tadi kesurupan," jawab ayah. Kesurupan?" ucap ibu. "Iya bu, untung ada Ustadz Samsuri yang membantu," jawabku seraya menghapus kristal bening yang tiba-tiba mengalir di pipiku. "Kemana suamimu? Ini pasti perbuatan Mas Wahyu ya. Lihat sekarang saja dia tidak peduli dengan ibu." "Iya nak, sepertinya yang kau ucapkan kemarin benar. Memang dari kemarin ayah mulai curiga dengan sikapnya." "Iya ya, ayo kita tangkap dia ya. Dia sudah menipu kita semua. Di desanya pun ternyata sudah punya istri," ujarku. "Ayo kita tarik suamimu untuk meminta penjelasannya." Tanpa sorot mata kemarahan di wajah ayah. Segera aku dan ayah berlari ke kamar. Kuputar gagang pintu, namun tidak terbuka seperti dikunci dari dalam. "Mas, buka pintunya, cepat." "Wahyu, buka!" teriak ayahku. Tetap tidak ada respon. Segera ayah mendobrak pintunya. Kosong. Namun sekilas tampak Mas Wahyu melotot ke arah jendela. "Hei, jangan lari kau!" ceritanya saat sudah berdiri di depan jendela. Tampak Mas Wahyu berlari terbirit-birit. Rupanya penakut juga Mas Wahyu. Aku pun tersenyum sinis menatapnya lari ketakutan. Setelah kepergian suamiku, Mas Wahyu, hatiku merasa sangat lega. Namun rasa cemas masih mendera. Segera aku beristighfar sebanyak-banyaknya menghilangkan rasa itu. Alhamdulillah dia sudah angkat kaki dari rumah ini tanpa ada drama pengusiran, apalagi perkelahian. Walau kata talak belum dia ucapkan, namun aku sudah menganggap dia bukan lagi suamiku. Aku pun bergidik ngeri membayangkan telah menikah dengan laki-laki 40 tahunan. Kok bisa aku kecolongan begini? Rasa cinta yang muncul saat awal berjumpa dengannya tiba-tiba terkikis sendiri. Aku pun teringat dengan Hana, temanku yang mengenalkan aku dengan lelaki itu. Mungkin nanti sore akan kudatangi rumahnya, menanyakan dari mana mengenal Mas Wahyu. Bisa-bisanya mengenalkan aku dengan lelaki menyeramkan. Kami berbalik keluar meninggalkan kamarku. "Benar Ustadz, mungkin menantu sialan itu sudah membuat kekacauan ini," ucap ayah penuh penekanan. "Iya pak, mungkin benar. Walau kita tak boleh suuzon. Tapi kalau dia tidak merasa bersalah gak mungkin lari." Tampak Ustadz Samsuri geleng-geleng kepala. "Benar Ustadz," sahutku menimpali. Ibuku hanya diam saat mendengarkan pembicaraan kami. Tanpa tatapan wajahnya masih kosong. "Ibu," panggilku. "Iya Ayu," sahut ibu kaget. "Alhamdulillah," bisikku lega. "Gak kenapa-napa bu." "Ayu, tolong ambilkan lagi air 1 gelas biar Ustadz bacakan ayat-ayat Quran. Setelahnya kamu percikan airnya ke setiap sudut rumah," titah Ustadz Samsuri. "Baik Ustadz," sahutku sambil bergegas ke dapur. Tampak ayah dan Ustadz sedang berbincang-bincang sambil disela dengan canda tawa.
Nih Ustadz, sambil kuangsurkan segelas air putih ke hadapannya. Segera Ustadz Syamsuri membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nih, minum nak Ayu, perintah Ustadz Syamsuri. Kurai segelas air ruqyah. Saat kuteguk seketika terasa merinding sekujur tubuhku. Panas, panas, panas. Tiba-tiba mulutku berbicara sendiri seperti ada yang mengendalikan. Kuteguk lagi airnya sampai menyisakan setengah gelas. Panas, sudah, ceritku. Tanpa muka cemas saya dan ibu saat melihatku menjerit kepanasan. Ya Allah nak, bagaimana Ustadz, anak saya? Sepertinya dia juga telah dirasuki. Apa benar dia telah menjadi sasaran tumbal wahyu? Tanya ayah sambil menatap Ustadz. Tumbal. Sepertinya benar Pak. Karena saat ku perhatikan badan Ayu makin kurus. Seperti ada yang ikut memakan yang Ayu makan. Makanya walau Ayu makan sebanyak apapun, badannya akan tetap semakin kurus. Jelas Ustadz Syamsuri panjang lebar. Ayah, ibu, tanpa menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kurang ajar kau Wahyu, ucap ayah geram sambil mengepalkan tangan kanannya. Kau masih ingat di mana rumahnya Ayu? Ingat ya, tapi aku takut jika harus ke sana lagi. Sambil kuceritakan panjang lebar kejadian apa saja yang kualami saat di sana. Astagfirullah, saut mereka serempak. Ya sudah nak Ayu, kamu jangan pernah tinggalkan sholat, mengaji. Kalau bacaanmu belum bagus, nanti belajar sama istri Ustadz selepas maghrib ya. Mengerti? Baik Ustadz, jawabku. Ya sudah, jika ada apa-apa jangan sungkan panggil Ustadz. Pamit dulu. Terima kasih ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami. Segera ku percikan air ke setiap sudut rumah ini terkecuali kamar mandi. Beres, ucapku seraya mengempaskan badan di kursi sofa yang masih empuk. Walaupun kulitnya sudah mengelupas dimakan usia. Kulirik sekilas jam digital yang tergantung di atas lemari, menunjukkan pukul 8:30. Tak terasa hari sudah menjelang siang. Cacing di perut sudah berkumandang dari tadi. Dengan langkah gontai aku berjalan ke dapur, mengambil sepiring nasi goreng buatan ibu tadi. Alhamdulillah, ucapku lega. Ya, panggilku saat ayah sudah keluar dari kamar mandi, sambil menggantungkan handuk di lehernya. Kenapa yuk? Nanti sore anterin ke rumah teman ya. Karena aku takut jika berjalan ke sana sendiri, nanti bertemu dengan Wahyu. Tak terasa bulu kuduku tiba-tiba meremang membayangkannya, karena aku tahu dia pasti masih mengintaiku. Iya, jawab ayahku singkat dan berlalu pergi ke ruang tengah. Ya, begitulah ayah, tidak pernah suka bertanya-tanya. Singkat cerita, nafasku memburu dengan cepat. Aku pun tersentak kaget. Segera aku bangkit karena ketakutan. Tidak, kulihat sekeliling kamarku ternyata tadi hanya mimpi. Aku takut sekali jika harus menginjakan kaki ke rumah Mas Wahyu. Apalagi tadi mimpi ditarik paksa Mas Wahyu masuk ke dalam gubuk. Padahal hari masih siang sudah mimpi buruk. Astagfirullah.
ucapku berulang-ulang kali. Kuambil gawai yang sudah hampir seminggu tidak kumainkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 15. Bergegas aku keluar bersiap-siap mandi dan berangkat ke rumah Hana. Ayah, ayo temenin Ayu ke rumah temanku. Soalnya jaraknya hampir lumayan jauh dari sini. Bisa memakan waktu setengah jam. Soal jaraknya hampir lumayan jauh dari sini, bisa memakan waktu setengah jam. Dengan perlahan kubuka kain penutup bilik kamar ayah. Tampak ayah sedang terduduk di sudut kamar. Sesekali kulihat tangan ayah bergerak ke arah matanya tanpa sedang mengusap kedua matanya. Apakah ayah sedang menangis? Lirihku. Ya. Oh, iya nak. Kenapa? Ayah lagi apa? Jadikan temenin Ayu. Jadi dong yuk. Tunggu ayah siap-siap dulu. Kututup kembali tirainya. Berjalan ke ruang tengah sambil duduk di kursi depan jendela tempat kulihat makhluk menyeramkan semalam. Sebenarnya aku ingin kembali ke desa tempat Mas Wahyu untuk menemui Bik Minah. Apakah benar dia sudah meninggal dengan cara mengenaskan? Tega sekali membunuh istrinya sendiri. Namun rasa takut membuat trauma menginjakkan kaki ke sana lagi. Ayo berangkat, ucap ayah yang mengagetkanku. Ayo. Aku pun bangkit sambil mengambil dan menenteng tas yang sudah kuletakkan di atas meja. Singkat cerita, tidak memakan waktu yang lama akhirnya sampai juga di rumah sederhana berukuran 6x6 ini. Segera aku turun dari motor bersama ayah. Assalamualaikum. Terdengar langkah kaki seseorang menghampiri pintu. Tampak ibunya Hana muncul sambil tersenyum manis. Oh, ada Ayu. Masuk, ucap ibu Hana. Segera kami berjalan ke dalam duduk di kursi minimalis berwarna merah. Ada apa ya nak? Apakah ada hajat atau hutang Hana yang belum terbayarkan? Tanpa wajah kesedihan yang mendalam saat ibu Hana menyebutkan namanya. Maksudnya bu? Tanyaku kebingungan. Loh, emangnya Nak Ayu belum tahu ya? Tahu apa bu? Terdengar hela napas berat ibu Hana. Kalau Hana sudah meninggal 5 bulan yang lalu. Tapi ucapku terputus. Ibu Hana berjalan ke arah lemari. Tanpa tangannya meraih buku kecil bertuliskan Arab di depannya. Aku pun mengintip pandanganku menatapnya. Buku Yasinkah itu? Lalu siapa yang menemuiku 2 bulan yang lalu? Ibu Hana pun menyodorkan bukunya. Benar dugaanku, buku Yasin. Dengan tangan gemetar ku buka halaman pertama menampakkan foto Hana dengan rambut dikuncir. Memakai baju kemeja cantik. Mataku mulai memanas. Sungguh aku tidak tahu bahwa Hana telah meninggal. Jadi siapa yang kutemui 2 bulan yang lalu di bawah pondok ujung jalan? Saat aku berjalan tiba-tiba hujan deras Hana muncul di belakangku dan langsung mengenalkanku dengan Wahyu. Dan tiba-tiba pamit menghilang di belakang pepohonan yang tinggi-tinggi menjulang. Tiba-tiba kepalaku menjadi pusing memikirkannya dan kusandarkan kepalaku di kursi. Kenapa Ayu? Tiba-tiba ayah menyadarkanku dari lamunan panjang. Sungguh di luar dugaanku ya. Sebenarnya aku bertemu dengan Hana 2 bulan yang lalu.
Tapi kau meninggal 5 bulan yang lalu. Ucapku mendekat seraya berbisik. Seketika bulu kuduku meremang, mengingat kejadian 2 bulan silam saat bertemu dengannya. Ibu sebenarnya curiga kenapa tiba-tiba Hana bisa meninggal begitu cepat. Padahal baru 1 bulan menikah. Tapi ya itu sudah takdir Allah. Ucap Bu Hana tiba-tiba yang membuatku terhenyak. Apa Bu? Menikah? Kapan? Kok aku gak diundang? 6 bulan yang lalu yuk. Maaf ya, itu permintaan Hana hanya mau nikah sederhana saja. Tapi sekarang suami pergi dan tidak pernah datang lagi setelah memberikan uang. Jelas Ibu Hana panjang lebar. Kalau boleh tahu siapa nama suaminya Bu? Wahyu Naayu. Wahyu. Ucapku terbata-bata. Iya, Wahyu Adiputra. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.